Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Romana TV, pada kali ini kita akan kembali bertemu berbincang-bincang tentang yang pertama yaitu tentang TGB. Kemudian saat ini kita akan bicara tentang sosok guru kita yang karismatik, yaitu Bapak Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, yang saat ini beliau selaku Amidul Ma'had, yang dimana kita hadirkan tamu spesial pada malam hari ini, yaitu Cak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat-sehat, Cak Agus. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ya. boleh izin buka masker ya? Oh iya, silakan. Biar enak kita ngobrol. Oke. Siap. Oke, langsung saja tidak berlama-lama. Kita akan tanyakan langsung kepada Cak Agus, sosok Tuan Guru Yusuf Ma'mun, yang saya tahu bahwa Cak Agus sering berinteraksi dengan beliau. Alhamdulillah. Jadi silahkan kita diberikan, jamaah diberikan, bagaimana pandangan Cak Agus tentang sosok Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Ini terkait pandangan tentang Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, yang sekaligus Rois Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor, kemudian sebagai Amidul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Pancor, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor. Nah, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, yang sepengetahuan saya selama berinteraksi sama beliau. Jadi, namun sebelum itu mungkin lebih hormat rasanya menyebut beliau itu dengan nama Amidul Ma'had. Amidul Ma'had ya. Amidul Ma'had. Jadi ketika saya akan menyebut nama Amidul Ma'had, itu maksudnya adalah Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Berarti kalau sudah sebut Amidul Ma'had, berarti ya udah, saya kan menyebut Maulana Syekh, berarti Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yusuf. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, ketika kita menyebut nama Amidul Ma'had, maka tertuju kepada sosok Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Jadi kalau pandangan pribadi saya ya, sebagai murid, kemudian bisa juga ini namanya beliau Bapak Amidul Ma'had itu bukan hanya sebagai guru kita, bukan sebagai toladan, kemudian beliau ini seperti orang tua, maksudnya antara bapak dengan anak. Jadi kita ini bukan orang lain dibuat. Jadi seperti kita ini anaknya sendiri. Makanya jadi betul-betul dididik seperti anak sendiri ya. Seperti anak sendiri. Jadi kita bukan dipandang sebagai anak orang gitu, tapi sebagai anak sendiri, karena memang mungkin itu adalah ajaran dari para ulama dan dari baginda Rasul, dari hadis-hadis yang telah beliau pelajari kan banyak. Beliau ini kan mutafannin. Jadi tidak harus beliau ini menyampaikan dengan bahasa Arab. Jadi walaupun beliau bahasa Sasak, bahasa Indonesia, itu pun intisari kadang-kadang dari Al-Quran, hadis, ijma' qiyas kalau ulama. Jadi pandangan saya pribadi ini sosok yang sangat luar biasa. Pertama, kita bergaul itu bisa sebagai seorang sahabat, sebagai murid, sebagai orang tua dengan anak. Berarti komplit ya. Komplit. Jadi itulah enaknya dengan beliau. Bahkan karena kita ini misal saya pernah sempat jadi ketua panitia zikrol. Nah, itu kalau di universitas nyebut panitia wisuda. Nah, tapi agak beda lah Ma'had dengan universitas dengan cara wisudanya. Tanggung jawab penuh itu untuk acara dan keberlangsungan acara itu adalah tanggung jawab tulab Ma'had yang terpilih. Tapi kita kan sebenarnya pasti ada salah, ada kekeliruan. Otomatis sudah. Otomatis namanya kita belajar. Tapi kita tidak pernah ditegur, bahkan ditegur di tempat keramaian, karena mungkin beliau memandang bahwa kita ini ya namanya anak belajar gitu, sedang belajar. Pasti nanti akan bertemu dengan bagaimana solusinya, bagaimana seharusnya berbuat sebagai seorang panitia, sebagai pemimpin. Jadi kita hanya dipantau, bahkan itu kehebatannya namanya Bapak Amidul Ma'had.
beliau ini kan orang yang jarang sekali dengan artinya banyak ngomong enggak. Tapi cukup dengan bil isyarah. Dengan mimiknya beliau saja kita udah paham gitu. Benar mengerti. Udah ngerti, lebih dari bahasa. Beliau mau merintah kita dengan senyum saja atau sekedar gimana ya, gayanya orang mau marah kah atau gaya perintah, dengan mimik saja ya. Kita udah paham gitu. Apalagi kemudian akan terucap. Apalagi secara langsung. Secara lisan kemudian sampaikan. Itulah bilhal juga. Jadi beliau ini mengajak kita bilhal, bukan merintah, enggak. Contohnya yang bilhal itu ketika ada sampah, misal sampah artinya kan di situ ada dedaunan ya, ada pohon mangga, ada daun yang jatuh, kemudian beliau akan pungut sendiri. Walaupun di sebelah kanannya atau di belakang, di depannya kemudian ada tulap, beliau nggak akan bilang, tulap, pungut sampah ini, enggak. Tidak, tapi lah secara langsung. Tapi langsung beliau pungut sampahnya, kemudian menyampaikan ke kita, ini bak sampah, kantung surban, jubah beliau. Artinya beliau mendidik kita harus menjadi contoh dulu. Artinya kalau mau menggerakkan orang, kita dulu yang tergerak gitu. Jadi kita yang jadi tulap ya langsung kemudian bergerak habis-habisan secara otomatis. Itulah yang terbaik, bukan hanya bil lisan artinya merintah, tapi beliau ini mendidik kita dengan bil hal, lebih dulu melakukan sesuatu. Saya juga Cagus dulu pas kita masih mahad selaku panitia zikrul juga dulu. Oh, pernah jadi panitia zikrul? Pernah juga. Sebelum saya kayaknya. Iya, saya lebih dulu kan. Yes. Nah, kemudian dulu kan kita buat taring pakai daun kelapa. Saat itu beliau tidak segan-segan untuk ikut langsung kan? Bahkan beliau yang paling terdepan untuk mengerjakan. Bahkan memberikan contoh bagaimana caranya, mengajarkan kita cara, kalau bahasa sasanya kan ngulat kelasah. Iya. Karena walaupun sederhana, tapi kalau namanya orang nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi beliau itu selalu bilang begini juga, tuntun caranya orang itu, bukan diperintah. Coba buat kayak gini, nggak usah, itu yang keliru. Jadi kalau mau mengajarkan orang, mau mendidik orang, langsung contohkan. Misalnya buat tetaring itu ya, yang dari daun kelapa, misal bukan kemudian hanya mengatakan begini loh caranya, enggak, tapi langsung praktik. Daun yang ini masukkan ke ini misalkan, terus selanjutnya, maka orang akan cepat paham. Artinya beliau tidak banyak bicara, tidak banyak teori, langsung dikerjakan dan kita dituntun sampai kita bisa. Karena begitulah orang yang berilmu. Ya. Kemudian Cagus selanjutnya ini yang ketiga, dalam proses pembangunan kampus di Mahad. Kita lihat beliau subhanallah, beliau tidak segan-segan untuk angkat keriki, ikut ngecor. Itu bagaimana Cagus itu coba? Apanya dulu ini? Ini beliau selalu terdepan. Mau ke atas berapa tangga beliau tidak pernah lelah. Tidak pernah lelah gitu kan. Kemudian jadi terdepan. Bahkan pembangunan Mahad ini 1 bulan saja kita nggak ke Mahad, tiba-tiba udah lantai 2, lantai 3 ya. Artinya beliau ini kan seperti saya sampaikan tadi, selalu akan menjadi contoh, harus jadi terdepan. Nah, berbeda dengan orang yang hanya merintah, coba angkat ini, coba angkat itu, orang akan susah untuk tergerak. Tapi ini beliau tanpa gengsi ya, Yurois Am, dengan ketawaduannya beliau yang angkat ember untuk ngecor, bahkan memimpin untuk waktu kita makan saja ya, jangan cerita yang berat-berat saja, maksudnya yang angkat kerikil. Ketika makan saja semua kita dikontrol, bahkan kita kadang-kadang disuapin. Disatu ya? Iya, disatu bahasa sasanya, disuapin kita. Ya gimana nggak bangga sebagai murid, orang yang sangat disegani. Kalau datang ke sebuah kampung, wah disambut dengan jamaah kan. Terus kita sebagai muridnya disuapin, disatu istilahnya kan. Dengan begitu kan ada keberkahan sebenarnya. Kalau kita memandang sebagai murid yang ngaji kitab, ada keberkahan dari tangannya para ulama. Mudah-mudahan jangan-jangan kemudian setiap suapan yang ketika kita disuapi sama guru kita,
Bapak Hamidul Mahad. Di situ kemudian beliau sambil membacakan kita doa. Dan yang pertama itu yang kita harapkan, karena doanya para ulama, doa guru kita itu sangat makbul, Bu, termasuk orang tua. Jadi beliau ini tampil ke depan, ingin juga mengatakan kepada kita, menjadi ulama, menjadi tokoh itu bukan hanya kemudian hanya bisa berbicara di panggung. Beliau itu kalau bahasa sayanya ngulat besi ya, buat besi sebagai tiang, cakaraya, bisa. Kemudian melester mungkin namanya ya kalau bahasa sayanya tuh. Bisa juga itu. Bisa. Buat biasa, luh-luh bahasanya kita ya. Iya. Itu hal yang gampang. Jangankan itu, di ketinggian saja beliau masih berani. Kita kan kadang-kadang nengok ke bawah takut gitu. Beliau ini selalu tampil ke depan. Kemudian lantai, kita kan mungkin berharapnya Mahat mungkin pakai lift ya. Iya. Jadi kita ketika naik kan santai. Beliau ini langsung dari tangganya. Bahkan kita yang masih muda ngos-ngosan kan, beliau masih tegar gitu. Sampai di umurnya atau di usianya yang sekarang ini udah tua, udah sepuh, beliau masih energik. Bahkan saya lihat di terakhir-terakhir ini ketika ada mutaharrijin, alumninya Mahat datang bersilaturahim ke beliau, membawa sumbangan, beliau nggak mau foto di bawah. Para mutaharrijin terlihat diajak ke lantai paling atas. Ya, termasuk kami kemarin. Iya, termasuk Bapak ya. Berarti fotonya Bapak itu yang tidak mau dipoto di ruangan pemirsa Rahmana TV. Selalu diajak ke lantai 3. Dan itu tangganya lumayan tinggi. Kita aja sekali sudah ngos-ngosan kan? Tapi beliau kita lihat sangat dingin, kalem, dan masih sangat energik. Nah itulah. Itu kelebihan. Dari beliau kita bisa belajar banyak hal lah. Jadi bukan hanya kemudian bilisan, tetapi dengan hal. Jadi beliau mendidik kita ini dengan cara ya. Karena dengan begitu itu kemudian lebih mantap, tahu cara kita menghadapi orang, tahu cara kita membuat ini, bagaimana membangun gitu. Ya beliau juga bermodal dari keberkahan pendiri Nahdlatul Wathon, yaitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang keempat, Cak Gus nih. Ya. Ini udah pertanyaan keempat ya. Yang keempat ini sangat fenomenal. Pada saat acara pengajian, saat itu TGB sedang menyampaikan ceramah. Tapi posisi TGB saat itu agak panas karena jarak antara terop yang satu dan yang di arena Hultah ya. Di arena Hultah itu sangat agak panas. Kemudian mungkin tidak hanya berpikir saat itu untuk apa, tapi tiba-tiba beliau ini yang maju bawa payung. Kemudian sempat ditolak sama TGB. Iya. Tapi tetap dengan pendirian beliau untuk memayungi beliau. Nah, hal itu sempat kami diskusikan sama Bapak Hamidul Mahad. Iya. Kenapa kemudian beliau sampai bertahan seperti itu? Padahal TGB secara umur, secara hubungan kan murid dengan guru dulu. Iya. Nah, tapi katanya Bapak Hamidul Mahad, kalau sampai TGB misalnya artinya minta beliau terus untuk jangan dipayungi TGB, beliau akan menyampaikan katanya, saya memang dulu adalah gurunya TGB, tapi hari ini saya adalah muridnya TGB. Jadi itu yang kenapa kemudian Bapak Hamidul Mahad maju untuk memayungi TGB, dan itu kan sempat viral kan? Sangat, artinya akhlak beliau yang itu luar biasa. Dan tidak berat mengatakan bahwa TGB itu adalah guru saya. Oh iya. Sementara secara kita lihat, kita sebagai murid beliau, udah jelas kita tahu bahwa Tuan Guru Sumamun itu adalah guru dari Guru Bajang. Ya, dari situ juga kan beliau mengingatkan kita bahwa watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi silih berganti kehidupan ini, kadang kita di atas, kadang di bawah. Nah, dulu memang Bapak Hamidul Mahad adalah gurunya TGB. Iya. Tapi hari ini kata beliau, TGB adalah guru saya. Karena memang TGB mungkin secara umur mungkin lebih muda ya. Iya. Tapi secara keilmuan, kemudian antara beliau bagaimana ta'zimnya kepada kakek dari Bapak Tuan Guru Bajang, kakeknya beliau, yaitu pahlawan nasional kan. Jadi kalau sampai katanya saya harus mengutarakan alasan kenapa memayungi TGB,
di depan TGB. Beliau akan menyampaikan itu. Memang dulu saya adalah gurunya. Kalau seandainya TGB Ya. tetap menolak. Iya, kalau misalnya Bapak Amidul Mahad harus ngomong loh untuk menolak TGB yang melarang Amidul Mahad membawa payung itu memayungi TGB. Jadi beliau akan bilang, saya memang dulu adalah gurunya TGB, tapi hari ini saya adalah muridnya. Luar TGB. biasa. Kita belajar dari situlah. Pemirsa, ini adalah pelajaran yang mungkin tidak semua kita yang mampu melaksanakannya. Bagaimana beliau menghormati Ulama keturunannya. kan di taklim juga dijelaskan. Iya. Kemudian Cagus ini yang kelima ini. Kita lihat beliau dulu kan sering difitnah. Ada banyak ujian. Dulu awal-awalnya. Iya, awal-awalnya. Bahkan sampai saat ini pun. Ya, saya lihat ini ada yang viral lagi ya. Iya, viral lagi ya seperti itu. Subhanallah. Nah, bagaimana beliau Cagus lihat cara menghadapinya? Kalau kita berangkat dari ini ya, Iya. kita bisa, karena gini, kita tidak semasa dengan beliau. Iya. Misalnya dalam arti beliau saat muda, kita kan walau alam belum lahir. Belum ya. lahir. Tapi hari ini semasa. Tapi menurut saya semasa pada masa-masa perjuangan awal. Jadi memang Bapak Amidul Mahad ini, kenapa misal hari ini sedang dibully? Banyak yang membuli kan? Banyak. Kayak enjoy saja gitu. Kenapa? Lebih berat dari ini pernah beliau hadapi dulu. Contoh yang dulu, dan disitulah kecerdasannya. Jadi selalu menghadapi segala suatu ujian dan fitnah, cobaan-cobaan yang menimpa kehidupan beliau, beliau akan hadapi dengan ilmu. Dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Jadi kita ini harus belajar sama beliau. Berarti bukan harus Ya, langsung saja jadi kita. jangan dikira ilmu mantek, ilmu mane, bayan, ilmu nahwu sorof itu tidak bisa jadi jurus untuk melawan, menghadapi setiap masalah. Ada kisah beliau dulu ketika ikut jadi panitia pembangunan ini Gedung Birrul Walidain. Kan panitia tunggal dulu Al-Maghfurlah dulu, termasuk beliau yang diamanahkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nah, pada saat pembangunan Gedung Birrul Walidain, orang kan dulu nyumbang beras yang disumbang ya. Kalau kita minta uang mungkin warga nggak punya, tapi kalau sekedar beras 1 gelas, 1 kobok apa itu kan pasti warga kita punya. Nah, disumbanglah beras ini, kemudian yang jadi panitia tempat pengumpulannya kan di Amidul Mahad, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Mamun. Beliau difitnah, dikatakan jadi warga-warga yang biasa menyumbang itu diprovokasi apa? Bahwa semua sumbangannya yang berupa beras itu dijual. Jadi marahlah orang-orang ini. Ternyata sumbangan kita tidak dipakai untuk bangun. Tapi dijual. Iya, beras-beras itu dijual, tidak dipakai untuk bangun katanya. Saya penasaran langsung. Jawaban beliau apa? Nah, disitulah kecerdasan beliau. Dengan santai, kalau bahasanya sekarang di demo lah. Iya. Nah, beliau keluar dari istana, ibaratnya kita di rumahnya. Beliau dulu kecil rumahnya, bukan sebesar yang sekarang. Iya. Nah, keluar dari itu beliau santai saja. Ini ada apa gitu. Nah, ternyata kemudian disampaikanlah, ternyata Tuan Guru tidak amanah. Jual beras. Iya, sumbangan kami tidak dipakai untuk sesuai hajatnya. Katanya Tuan Guru jual beras itu. Oh iya, beliau jawab dengan santai saja, dengan senyum. Betul, beras itu kami jual. Saya jual katanya. Tidak saya pakai untuk membangun beras itu katanya. Tapi apa? Saya jual beras itu untuk beli besi, untuk beli batu, kerikil, bata, Bahan-bahan bangunan. semen, bahan bangunan. Nah, betul kan? Beras itu tidak digunakan untuk membangun. Coba ayo bangun Birrul itu pakai beras, nggak mungkin jadi. Kan jadi tupat nanti. Bisa dimakan nanti, kita carikan daun kelapa, kita bungkus jadi ketupat. Makanya jelas. Dan benar. Kemudian warga, kemudian masyarakat atau jamaah kemudian paham. Betul, memang nggak dipakai untuk membangun beras yang mereka sumbang. Dijual. Maksudnya juga kan, nah ini kan di situ kehebatannya ilmu mantek, ilmu bayan di situ kan. Iya. Beras betul sumbangannya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah tidak saya gunakan untuk membangun Birrul Walidain. Betul itu. Tapi saya jual. Oh, marah ini. Saya pakai beli besi, beli semen untuk membangun. Kecerdasan beliau. Itu kan ilmu mantek kalau bangun pakai beras.
Ayo bangun pakai beras kan nggak bisa dicor. Nah, itulah kehebatannya dengan ilmu beliau. Ada ilmu mantek namanya. Sampai-sampai kadang-kadang kita terjebak dengan bahasa. Nah, beliau pandai memainkan itu. Sampai dulu ada tulap mahat masuk ke ruangan beliau yang sangat dianggap sakral oleh tulap ini. Tulap mahat kita semua lah gitu. Ditanya, Anda ini girang mendek tama atau ndek menggirang tama? Ini pertanyaannya kan kejebak terus anak ini langsung mau jawab apa ya? Maju kena mundur kena soalnya ini. Tapi salah pilih jawaban. KO terus. Kan ini girang mendek tama atau ndek menggirang tama. Kalau dia jawab girang mendek tama berarti maksudnya kadang masuk kadang enggak. Tapi kalau dia jawab ndek kegirang apa istilahnya? Ndek girang tama. Ndek ndek girang tama mahat atau girang ndek tama kan? Apa saya bilang tadi? Iya. Ya, ndek girang tama atau girang ndek tama. Girang ndek tama. Nah, jawabannya bukan kalau milih salah satu ini tetap salah kita. Kalau dia bilang ndek girang tama mahat berarti ndak pernah sama sekali. Malas sudah. Atau girang ndek tama. Nah, girang ndek tama berarti sekali dua. Nah, jawaban yang benar adalah dek kegirang, dek tama, berarti rajin. Jadi bukan milih dari yang dua. Tetapi harus salah satu, maksudnya bukan memilih dari sini. Kecerdasan, kalau yang cerdas jawab, dek kegirang, dek tama. Seharusnya. Oh iya memang itu yang harus dijawab. Jadi kita ini orang rajin. Kalau jawabannya ketika ditanya girang, dek tama, atau dek girang tama. Kalau dia jawab dek girang tama mahat, berarti males, nggak pernah masuk. Kalau dia jawab girang ndek tama, berarti sering nggak masuk, kadang enggak. Iya. Tapi kalau yang cerdas jawabannya apa? Ndek kegirang ndek tama. Nah itu. Tapi bisa nggak saat itu kita berpikir, nah itu lagi. Di situ. Kalau rajin masuk mahat, rajin ngaji, insya Allah bisa. Jadi kadang-kadang masalah itu bisa jadi guyonan, gitu bro. Bahkan TGB pernah bilang, pada akhirnya nanti ya, ketika ada masalah, kalau udah sampai ke puncaknya, kita akan tertawa. Iya kita saling ketawa, ternyata gitu. Kita akan saling ketawain nanti. Artinya hadapilah masalah. Iya, hadapi masalah itu dengan ilmu bukan dengan nafsu. Bahkan artinya bukan hanya hari ini, bahkan beliau kan ibaratnya sendirian dulu mungkin di Pancor. Ya dengan temennya, sahabat beliau dulu. Almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif, ada Tuan Guru Abdul Hanan Padamara. Maksudnya kalau sekarang ini udah besar organisasi ini, kemudian beliau ada biasa aja keles gitu kan. Tapi kita sebagai murid ya harus membela guru kita, dan sebagai peringatan untuk kita kan darahnya ulama itu beracun. Jadi kita hati-hati. Kita menghina kan darah yang dimaksud. Bukan hanya masa kita harus minum darahnya kan nggak gitu, tapi ada secara maknawi lah kita mengganggu kehormatannya, ibarat kita sedang makan darahnya ulama. Ini bahaya, makanya artinya kita harus berhati-hati, berpikir bagus. Siapapun sebenarnya. Kalau saya begini menghadapi ujian yang terjadi hari ini, yang dihadapi sama beliau, dan ya saya sebagai murid ya geram lah gitu. Tapi kalau saya akan membalas, artinya ikut dengan cara teman-teman yang menyerang beliau, kan nilai kita sama jadinya. Nah, caranya adalah memanfaatkan momen ini. Jadi cara menyikapinya ya kalau kita belajar dari beliau, cara menyikapi masalah ujian itu ya dengan ilmu lah. Jangan dengan nafsu. Kalau kita ikut nafsu nanti sama nilai kita dengan yang lain. Ya jadi kita berdoa saja. Ya mudah-mudahan beliau ini semakin, ya kalau katanya Deddy Corbuzier itu, biarkan orang ini ibarat amplas. Ya awalnya kasar kan, tapi nanti kita jadi halus. Kemudian dia yang rusak. Seperti kita yang bagus. Gitu ini sedang kita ini ibaratnya sedang diamplas ini. Ini saya juga baru dengar ini. Ya, biarkanlah orang-orang kayak ibarat amplas. Makanya enggak sia-sialah Cak Agus datang ya. Kayak kita berbagi ini. Saya baru dengar juga itu. Biarkan istilah amplas dengan amplas ya. Kita ini sedang dibuat jadi halus, dan yang rusak kan dia, nggak bermanfaat lagi dia.
mau dipakai kan nggak bisa, udah halus anunya, amplasnya udah nggak punya. Kita semakin bagus ya. Oh iyalah kita Semakin bagus. bagus. Dan Jadi semakin berharga. ya menyikapi misal ada yang hari ini ya itu saja, hadapi dengan ilmu lah. Terakhir, Cak Gus, ini sudah kita di klimaknya, yaitu bagaimana sikap kita kepada beliau, khusus kepada Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun selaku Amirul Mahad, dan secara umum pada ulama. Bagaimana sikap kita kepada beliau? Ya kalau saya ya pribadi melihat dari para ulama, dari kaul, dari hadis, dari ayat, dari hadis sebenarnya harus disebut nih, harus dari Al-Qur'an dulu ya. Kan di Al-Qur'an sudah disebut yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah saja memuliakan gitu. Masa seorang ulama hendak kita muliakan, sekarang ini kan melawan ketentuan Allah jadi. Itu yang pertama. Jadi kita harus hormat, kita muliakan ulama. Tapi kan ulama ini juga banyak macamnya. Kalau di kitabnya Imam Ghazali itu ada yang namanya ulama usu juga. Jadi dia ulama tapi jelek gitu. Artinya ada yang ulama yang soleh, ada yang ulama yang alim soleh misalnya. Jadi kita juga harus punya ilmu untuk menilai siapa yang harus kita hormati gitu ya. Tapi kalau selama ada ilmu pengetahuan, jangankan ilmu pengetahuan lah, yang paling rendah diri sebagai manusia siapapun sebenarnya, nggak harus ulama kita harus hormati, karena walaqad karramna bani Adam. Jadi Allah itu menghormati bani Adam. Jadi manusia ini yang dihormati. Sesama manusia ya. Iya, sama manusia. Apapun agamanya gitu, apalagi ulama. Dan kita sudah diingatkan oleh pimpinan kita Bapak Tuan Guru Bajang, luhumul ulama, yang namanya dagingnya para ulama, darahnya para ulama, dan dagingnya para ulama itu beracun. Artinya sangat membahayakan, jangan kita celah lah. Lebih-lebih misal seorang ulama itu adalah pada dirinya ada Al-Quran, di dirinya menghafal Al-Quran banyak ulama. Jadi kualat kita nanti. Jadi bukan dirinya sebenarnya yang kita hujat, bukan dirinya, tapi di situ apa yang ada pada dirinya. Iya, ada ilmu, ada hadis. Ya, kan mereka para ulama itu ketika mereka menjadi ulama, al-ulama warasatul anbiya, pewaris loh. Sudah jelas ya. Ya, ada warisan nabi yang beliau ini pewarisnya para nabi. Jadi tidak harus bergelar habaib kita hormati itu. Tapi menjadi ulama itu kan pewarisnya nabi. Gitu. Tidak secara nasab, misal kan ada yang secara ideologi katanya kan. Secara nasab, hubungan itu. Jadi ya kita hormati para ulama dan jangan cepat terprovokasi lah. Jadi utamakan lebih banyak kita diam, kita cross check kebenaran jika ada ujian-ujian yang menimpa ulama. Karena apa? Bisa jadi hal buruk nanti ke kita. Ya, kalau katanya agama Hindu itu ada namanya karma. Kalau kita kan sunatullah. Ya, jangan-jangan nanti terbalik kejadian itu ke kita. Jadi kalau kita baik kan pasti insya Allah jodohnya juga keberkahan. Kalau kita jahat, nggak baik sama orang, jodohnya juga nggak baik gitu. Jadi kalau bahasanya Hindu itu ada hukum karma. Kalau Anda baik ya baik, anunya gitu, lawannya. Kalau buruk nanti risikonya juga buruk kita dapat. Kalau di dalam agama kita yaitu sunatullah namanya. Artinya baik yang kita kerjakan maka hasilnya akan baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau baik kita lakukan insya Allah baiklah nanti ya, keberkahan. Tapi kalau hal buruk yang kita lakukan ya buruk juga nanti yang menimpa kita gitu. Ya kita begini, bisa saja mungkin ketika kita tidak suka ke ulama ya, lebih baik diam caranya. Kalau kita ikut menghujat, mungkin resikonya tidak kita rasakan. Tapi ingat, kita punya anak keturunan nanti. Jangan-jangan jadi gara-gara kita pernah mencela ulama, jadi bejat kita gitu. Anak keturunan kita nanti misalnya. Jadi kita hormati para ulama, lebih-lebih misal Bapak Amidul Mahad, siapapun itu. Ya kita kan juga selalu diajarkan, tidak boleh mengumpat. Apa, karena yang akan kita pertanggungjawabkan adalah yang kita ucapkan. Itu kan katanya Bapak Tuan Guru Bajang. Bukan kemudian ucapan orang ke kita. Dan catatan dari Bapak Tuan Guru Bajang,
ya namanya ini sudah terlempar ke publik ya. Jadi apapun itu nanti tergantung sudut pandang. Ini ada sudut pandang buruk dilihat, bahkan dibuatkan meme yang enggak. Walaiyazubillah, mudah-mudahan selamat orang-orang yang membuat meme, memainkan videonya Bapak Tun Guru Yusuf Ma'mun, Bapak Hamidul Mahad ya. Kita doakan yang bagus-bagus ya. Ya, kita doakan yang bagus-bagus sudah. Karena apa kan? Itu kan. Kalau kita doakan baik ke orang, malaikat juga akan mendoakan baik ke kita. Begitu saya cara. Jadi karena ini kita tidak mampu mengendalikan mulutnya orang, ya udahlah kita yang mengendalikan mulut kita supaya jangan kita ikut mengumpat gitu ya. Iya, iya. Jadi itu saja yang kita pertanggungjawabkan. Kalau katanya Bapak Tun Guru Bajang, ucapannya kita bukan ucapannya orang ke kita, nggak berpengaruh. Jadi kita hormati para ulama ya. Iya. Ya kalau mencari alasan kenapa harus menghormati ulama, ya tinggal buka ini saja, buka kitab, buka hadis, buka ayat gitu, ikut-ikut pengajian. Sudah jelas ya. Ya begitu saja. Pemirsa Rahmati TV, rahmati Allah. Jadi sudah jelas yang disampaikan oleh Cagus tadi bahwa Al-Mukarram Bapak Tun Guru Haji Yusuf Ma'mun itu adalah orang yang mutafannin. Ya, yang semua ilmu dikuasai. Dan kita pernah merasakan beliau diajar bahwa pelajaran apapun di Mahad, beliau selalu bisa menguji. Siap, bahkan tanpa pegang kitab. Satu kalimat itu bisa berjam-jam ya. Ya. Hanya satu kalimat saja bisa berjam-jam jelas. Bahkan kita yang pegang kitab saja nggak tahu kalau di situ sebenarnya harus ada alif, harus ada iya. Beliau yang nggak pegang kitab. Tapi beliau sudah tahu apa yang kurang, apa yang sudah jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana disiplinnya beliau. Selalu dalam kedisiplinan yang terdepan. Dalam bekerja, membangun selalu yang terdepan. Kemudian akhlak beliau, ketawaduannya sangat luar biasa. Dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Cagus tadi adalah bagaimana kita menghormati ulama. Jadi kita jaga diri, kita hormati ulama dengan cara yang baik sehingga kita mendapat keberkahannya. Dan jangan sekali kita mencela ulama. Ya. Dan terakhir, sebelum Bapak tutup, waktu kami dalam satu mobil dengan Bapak Tun Guru Haji Nasrullah Maksum Perian, beliau pernah bilang, saya ini nggak tahu tasawufnya Hamid itu tasawuf apa dipakai. Beliau ini nggak pernah kita lihat sakit katanya. Jarang makan, kita telat makan itu udah lapar, sakit perut katanya. Ini beliau dari pagi di Mahad sampai maghrib nggak makan juga biasa aja. Terus iya gitu, tubuhnya segitu-gitu aja, wajahnya kan. Fisiknya nggak pernah terlalu gemuk, iya, nggak pernah terlalu kurus. Sampai beliau bilang, saya nggak tahu tasawuf siapa ya, tasawuf apa yang dipakai. Sakit nggak pernah kita lihat katanya. Gitu. Tapi mungkin ya disitulah kita belajar. Mungkin pasti ada saja pernah merasakan mungkin peluka, demam, tapi beliau tetap datang ke Ma'had. Gitu. Terima kasih Cagus untuk saat ini. Semoga apa kita bicarakan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa rahmati Allah, jadi cukup sekian bincang kita tentang sosok Al-Mukarram Bapak Tun Guru Haji Yusuf Ma'mun yang menjadi contoh bagi kita semua, baik dalam hal perbuatan, pekerjaan, pembicaraan, dan semuanya yang beliau lakukan itu merupakan contoh dan ilmu yang kita dapatkan. Sekian, terima kasih. Allahumma fi wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.